Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Harta merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahnya kehidupan di dunia ini. Ia merupakan suatu hal yang selalu umat manusia pikirkan, mungkin di setiap waktunya. Bahkan banyak orang yang rela mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya hanya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Sehingga ada sebuah kutipan mengatakan, kerja keras banting tulang. Banyak orang mengira bahwa kesuksesan seorang diukur dari memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Orang belum bisa disebut sukses kalau belum bisa memperoleh banyaknya harta. Sifat materialis ini yang terjadi pada zaman sekarang kita hari ini. Sehingga kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Dan alhamdulillah kali ini kita setelah bersama Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Asy'ari hafizahullah taala, mari kita dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Di pagi menjelang siang ini kita sedang lagi di mana Ustadz? Di Jepang ya? Masya Allah di Jepang ini, suasana Jepang. Berarti bahasanya juga pakai bahasa Jepang? Enggak? Waduh, bahasa Jepang. Bahasa Indonesia aja ya Ustadz? Bahasa Indonesia. Masya Allah. Nah Ustadz, mungkin bisa dijelaskan pengertian harta dan atau rezeki ini seperti apa sih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita berbicara tentang harta dunia atau mungkin kita mengenal juga dengan istilah rizki, adalah sesuatu yang tentunya dalam setiap saat kita bersinggungan dengan dunia, dengan harta, dan tentunya ada dalam perjalanan hidup kita. Ada beberapa poin yang tentunya kita harus memahami tentang harta dan tentang rizki. Ya, sebelum kita lebih luas bagaimana kita menggunakan harta, maka kita akan singgung dulu ya, ada dua sisi. Yang pertama, apa itu harta? Yang dikenal dengan bahasa Arabnya adalah al-mal. Kalau zamannya adalah amwal. Kalau yang kedua adalah rizki. Harta dalam istilah penggunaan bangsa Arab itu, harta adalah kullu ma yumkinu iyazatuhu wal intifa'u bihi. Harta adalah segala sesuatu yang mungkin kita bisa memegangnya, menguasainya, dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Tetapi kita sering mendengar harta itu kalau di Arab itu identik dengan unta. Karena mungkin banyak orang yang memilikinya dan orang berbangga-bangga dengan itu saat itu. Hari ini kita sering mengenal harta itu adalah dalam bentuk uang. Iya, betul. Maka kita berkata bahasa Inggrisnya apa? Money ya. Money. Money gitu ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Orang mengenal, bahkan kita mengenal waktu adalah uang ya. Uang. Dalam arti waktu adalah harta kan gitu ya. Tetapi dalam syariat Islam ada yang dinamakan rizki. Apa sih rizki? Nah, rizki dalam pemahaman kita sebagai muslim, rizki itu tidak selamanya punya uang. Rizki itu tidak selamanya harta. Rizki itu tidak selamanya kekuasaan. Rizki tentunya yang paling agung adalah iman. Keimanan. Jadi kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah telah memberikan rizki kepada kita. Kemudian rizki itu bisa saja suami yang soleh bagi seorang perempuan. Bagi seorang laki-laki adalah istri yang solehah. Kemudian rizki itu adalah berupa anak. Ya, anak adalah rizki. Kemudian bahkan rizki itu tidak mesti kita punya mobil, kita tidak mesti punya harta, tapi terkadang kita dipersaudarakan dengan orang yang dermawan. Masya Allah. Salah ya, satu mungkin, nikmat ya. Nikmat ini rizki. Jadi rizki itu tidak mesti punya harta banyak, rizki itu tidak mesti punya kekuasaan, rizki itu tidak mesti punya mobil. Ya kalau sekarang antum ya punya teman, pagi-pagi uang nggak punya, ya 1000 pun tidak punya, tapi ada teman yang ngajak makan, rizki pagi-pagi. Antum tidak punya mobil, tidak punya motor, tiba-tiba punya tetangga yang soleh, ternyata membawa kita untuk kerja. Antum ya naik mobil saya ya. Bahkan ustadz terkadang tidak punya apa-apa, naik mobilnya bisa Mercy, bisa Pajero,
bisa Alphard. Alphard, Ya, walaupun dia tidak punya, tapi Allah ngasih rizki hari itu, dia naik mobil mewah, itu rizki. Maka harta dengan rizki tidak sebatas tadi kita punya kedudukan. Tapi harta tadi definitifnya adalah segala sesuatu yang bisa kita memegangnya, menguasainya, dan kita mengambil manfaatnya. Berarti uang, kebun, ternak, semua itu dinamakan dengan harta. Dan tentunya manusia hidup melewati semua ini. Masya Allah. Nah, Ustaz, lantas kedudukan harta tersendiri ini dalam Al-Quran dan hadis itu seperti apa, Ustaz? Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ayat Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang harta, ya, kedudukannya. Dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjabarkan tentang harta. Tetapi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak mungkin saya hari ini menjelaskan kumpulan ayat tentang seputar harta. Juga tidak mungkin saya menjelaskan kumpulan hadis seputar harta. Tapi saya akan mencukupkan membawakan 1 atau 2 ayat. Ayat yang dianggap paling lengkap menjelaskan tentang apa itu harta dan bagaimana itu harta adalah surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaisin a'jabul kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra." Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia. Thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa magfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Jadi Allah memberikan gambaran, dan saya lihat itu ayat ini ayat yang paling lengkap menjelaskan tentang dunia. Ya. Allah berfirman dengan kalimat i'lamu, sampai ngasih tahu, ya, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, terutama orang-orang beriman, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan senda gurau. Kemudian disebutkan apa? Perhiasan. Ya, seperti tadi antum dalam mukadimah mengatakan semua orang itu bahagia dengan dunia ini. Iya, betul. Dan terkadang orang juga akan sedih dengan dunia ini. Ya, kalau kehilangan itu. Ya, kalau dia mendapatkan berbahagia, kalau dia kehilangan dia akan bersedih. Maka disebutkan lahun walaibun wazina. Jadi dunia ini senda gurau, permainan plus perhiasan. Ya. Kemudian apa? Watafakhurun bainakum. Manusia pun akan saling banggaan dengan dunia ini. Kemudian apa? Watakasurun fil amwali wal aulad. Kemudian juga manusia akan berlomba-lomba, ya, untuk menjadikan hartanya banyak dan keturunannya adalah banyak. Banyak juga. Nah, tapi Allah memberikan peringatan di tengah-tengah ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat, dunia itu kama saligoisin a'jabal kufaru nabatuhu. Dunia itu adalah bagaikan hujan yang turun dari langit yang menghujani yang bumi. Sehingga kita melihat umpamanya contoh yang sederhana dulu, petani melihat padinya. Ya. Allah menurunkan hujan maka padi itu tumbuh, menghijau, subur, ya. Ya, subur nabatu, membikin gak bangga. Kalau seseorang punya 1 hektar lahan sawah gitu, maka dia melihat begitu apa suburnya, bagaimana tumbuh padi itu menghijau. Kemudian dikatakan summa yahiju fatarahu musfaro, kemudian mengering, kemudian akan melihat kuningnya. Summa yakunum hutoma, tapi nanti akan hilang, akan binasa. Kemudian Allah memperingatkan lagi, wa fil akhirati adabun syadidun wa magfiratun minallah wa ridwan. Dan ingat nanti di akhirat imma kalian akan mendapatkan adab yang dahsyat pedih, atau akan mendapatkan maghfirah dan keriduan Allah. Dan ketahuilah kehidupan dunia itu adalah, ya, mataul gurur, yaitu yang menipu kepada kita.
Nah, di dalam ayat ini, kalau kita bagi ada 3 komponen ayat ini. Pertama, ayat ini menjelaskan dunia itu memang sesuatu yang membuat nikmat bagi kita. Iya. Karena dikatakan zina. Zina. Dalam hadis dikatakan hulwatun khadiratun. Dunia ini hijau, ya, manis, hijau. Jadi seperti kita merasakan madu gitu ya. Iya. Lezat kan? Lezat. Seperti kita melihat pemandangan yang Indah ya. indah hijau. Dan itu membuat kita, Masya Allah, gembira melihatnya. Senang, ya. Dan Allah di dalam ayat yang lain mengatakan mencintai dunia gitu, manusia itu. Ya. Nah, tapi Allah menyebutkan dalam awal ayat dengan ujung ayat, apa katanya? Lahun walaibun, permainan dan sunda gurau. Artinya hakikat nikmat bukan yang sesungguhnya. Ya. Hakikat apa yang membuat indah bagi kita, kalau kita merasa indah, belum sampai yang dimaksud dengan indah. Kalau kita mendapatkan harta di dunia, Iya. kalau kita mendapatkan kenikmatan di dunia, itu belum puncaknya gitu. belum puncaknya. Ya. Maka dikatakan semua yang kita dapatkan di dunia mataul gurur, kalau nanti di akhirat tidak dapat. Iya, menipu. Nah, itu gambaran. Kemudian di tengah ayat Allah menjelaskan gambaran dunia ini seperti petani itu yang melihat tanamannya dihujani hujan dari langit. Dia melihat menghijau, dia lihat menguning. Besok akan memaninnya. Besok akan merasakan dunia itu. Masya Allah. Tetapi terkadang Allah melenyapkan. Dalam arti dalam ayat ini menyebutkan semua kenikmatan dunia, semua harta dunia itu adalah fana, akan berakhir, ada expire-nya. Oh, betul. Baik kalau kita melihat gantengnya kita, mungkin melihat istri kita cantik, harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang mewah yang kita miliki. Seperti mungkin kita melihat bagian kemewahan, contohnya ornamen ini berkaitan dengan Jepang. Jepang ini ya, lihat, Masya wah, Allah. ini kemewahan. Tapi semua ini akan berakhir katanya. Betul. Seperti tadi apa? Tumbuhan yang mulai dari benih, kemudian menghijau, kemudian membuat indah, kemudian membuat senang, tapi ternyata pasti akan mengering dan hilang. Dan itulah dunia. Ya. Maka Nabi SAW menggambarkan dalam satu riwayat ketika beliau bertanya kepada sahabat yang namanya Bohak. Beliau bertanya, ya Bohak, ma to'amuk? Wahai Bohak, apa sih makananmu? Qala allahmu wal laban. Makanan saya adalah daging dan minumannya adalah susu. Masya Allah. Kemudian summa yasir ila mada. Kata Rasulullah SAW, akan jadi apa setelah itu? Qala idama alimta. Sebagaimana engkau tahu. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan wa qad daraballahu. Ya. Wa qad daraballahu mada mayasir mibni Adam masalan lidunya. Kata Nabi SAW, sungguh Allah telah memberikan perumpamaan. Apa-apa yang menjadi akhir dari Bani Adam, itu adalah seperti apa yang keluar dari Bani Adam. Nah. Jadi Nabi SAW menggambarkan harta itu akhirnya seperti ujungnya kotoran. Gitu. Kita mengkonsumsi makan yang lezat, ya, betul. Daging apa, minuman yang lezat, ujung-ujungnya adalah sesuatu yang kita bikin pegang hidung, bau. Itulah dunia, permisalan dunia. Artinya dunia itu awalnya indah, tapi terkadang akhirnya sesuatu yang tidak indah. Menipu, apabila kita tidak membarengi dengan iman. Itu secara umum permisilan dunia yang disebutkan dalam Quran dan permisilan dunia yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Selanjutnya mungkin pembagian harta tersendiri ini dalam Islam, hukumnya juga seperti apa mungkin? Nah, ini yang paling penting, yaitu kita memahami pembagian harta dalam Islam plus pembagian orang terhadap harta itu. Kalau pembagian harta di dalam Islam itu berbicara tentang sumbernya. Jadi artinya bagaimana seorang muslim itu mencari harta. Dan bagaimana seorang muslim itu mendapatkan harta. Cara mendapatkan. Maka Al-Quran telah memberikan pijakan secara umum. Allah berfirman, yaitu apa?
Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Jadi Allah Ta'ala memerintah kita makanlah dari apa yang disediakan itu halalan thayyib. Nah, orang mukmin mengambil harta di dunia ini imma diberikan bimbingan agar memakan yang halal, datnya. Ya. Yang kedua, agar tidak memakan makanan yang cara pengambilannya haram. Seperti dengan cara mencuri, seperti dengan cara ribawi, seperti dengan cara riswah, sogok menyogok, ya. Dengan cara zalim, maka dilarang dalam Islam. Kita dikatakan yaitu dengan kasab yang baik. Jadi dengan kasab yang baik. Seorang sahabat bernama Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayul kasbil atyab ya Rasulullah? Qala qulu bai'in mabrurin. Yani amalu rajul biyadihi wa qulu bai'in mabrurin. Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, kasab apa yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan setiap orang yang berusaha dengan tangannya. Jadi punya profesi, mungkin jadi petani, mungkin jadi peternak, mungkin jadi punya ahli, tukang cukur, tukang jahit, tukang kayu, ya, apa saja yang dimiliki kemampuan kita, silahkan, kasab yang baik. Yang kedua, jual beli yang mabrur. Jadi dalam Islam itu ada istilah, ada harta halal, harta haram. Nah, harta haram, imadatnya haram, seperti babi, seperti homer, gitu ya, seperti bangkai, gitu. Atau yang disembelih bukan karena Allah, maka berarti orang mukmin tidak boleh mengkonsumsi itu. Yang kedua, harta haram itu adalah harta yang dihasilkan dari kaifiyah tata cara yang tidak halal, seperti dengan cara kita ribawi, ya, atau dengan mungkin kita mengenalnya rentenir, gitu ya. Kemudian hasil korupsi, hasil gulul, ya, menyembunyikan rampasan perang sebelum dibagi, salah satunya. Kemudian riswah, sogok menyogok, atau dengan cara mencuri, menggasap orang lain. Nah, orang mukmin harus bisa memilah, memilih haram, halal, cara yang halal, cara yang haram, gitu. Yang kedua, harta bisa dibagi dua dari sisi bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita itu ta'amul, berinteraksi dengan dunia ini. Nah, maka di dalam ayat yang tadi ada dua ujung. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Allah menjelaskan, semua orang akan melewati dunia ini dan semua orang akan berinteraksi dengan dunia ini. Ima dia mendapatkan kekuasaan, ima dia mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan uang banyak, mendapatkan sawah yang luas, mendapatkan tanah yang luas, mendapatkan istri yang banyak, 4 ya, tapi banyaknya. Ya. Dia dikuasakan bumi ini. Kemudian akan dilihat bagaimana dia interaksi dengan harta itu. Maka dalam ayat yang tadi dikatakan di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, adabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Apa maknanya? Siapa yang di dunia ini, gitu kan, mengambil harta dari yang haram, maka ujungnya apa? Adabun syadid. Siapa yang di dunia ini mengambil harta dengan cara yang halal, maka dia akan mendapatkan magfirah. Gitu. Nah, tapi ingat juga, dalam ayat itu memberikan pesan, wahai manusia, jika Anda mendapatkan harta dengan cara yang halal, belum tentu akhirnya akan dapat magfirah, belum tentu akan mendapatkan keriduan. Bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini? Ada di antara kita yang menikmati dunia untuk dunia, bahkan sampai kebingungan gitu. Dia akan menggunakan hartanya saking banyaknya, bingung gimana. Bahkan ada orang yang sampai akhir hayatnya itu mengucilkan diri di sebuah pulau karena kebingungan lagi menggunakan harta seperti apa. Saking banyaknya ya. Dia tidak tahu menggunakan harta. Ya. Yaitu menggunakan harta hanya semata-mata poya-poya saja di dunia ini. Mencari mobil yang paling mewah, bahkan bingung ya, semua merek dia beli. Udah dimiliki ya. Ya, udah dimiliki.
Dia bercita-cita memiliki pesawat ya, supaya lebih ini. Itu aja yang dicari. Bingung juga mencari menu-menu makanan. Bahkan mencari restoran-restoran bingung bagi dia. Dia hanya sampai di situ gitu. Di situ. Cycle-nya itu ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, apa ujung dari apa yang dia dapatkan di dunia itu? Apa ujung dari semua apa yang dia cari di dunia ini? Maka ujungnya adalah adzabun syadid. Dia hanya akan merasakan siksa. Dan semua yang dia dapatkan itu akan berhenti dengan kematian dia. Kematian dia. Ujungnya. Nah, ujungnya. Nah, ini bagi orang yang pertama. Nah, terlebih jika orang itu menggunakan harta dalam perkara yang haram. Ya, mungkin orang bisa membeli semua jenis narkoba, semua jenis minuman yang diharamkan Allah Ta'ala. Kenapa? Kok saya banyak uang? Dia bisa melakukan dosa-dosa, berzina, memilih wanita yang mana saja. Karena tentunya wanita-wanita pezina itu wanita yang paling gampang dibeli. Dia di mana saja melakukannya. Tapi semua harta yang dia gunakan di dunia ini, ya, kalau pakai Homer berarti akan diharamkan bagi dia nanti, yaitu telaga yang ada di surga yang dinamakan telaga Homer. Dia akan diharamkan. Ada telaga Homer ya? Ya ada. Kan di dalam ayat Al-Quran di surga itu ada 4 sungai. Salah satu sungainya adalah sungai yang mengalirnya adalah apa? Homer. Yang tidak memabukkan. Tapi akan diharamkan nanti. Nah, semua orang yang menggunakan hartanya dalam perkara yang haram itu akan menjadi penyebab api neraka. Bahkan disebutkan di dalam hadis, orang yang minum dan makan dari bezana perak atau emas nanti akan mendidih di perutnya api neraka. Nah, kenapa? Oh, umpamanya uangnya dipakai beli gelas atau piring yang dia makan dan minum dengan piring itu. Kemana kembalinya? Adzabun syadid, yaitu akan mendidih di perutnya apa? Api neraka. Tapi kelompok yang kedua tadi, yang dengan harta itu ujungnya apa? Magfiratu minallah waridwan. Yaitu apa? Orang yang menggunakan harta di dunia ini wasilah untuk nanti yaumul qiyamah. Wasilah untuk mendapatkan surga. Ya, sebagaimana kita akan bahas di ujungnya. Yaitu apa? Harta yang dipakai untuk taat. Harta yang dipakai untuk sholat. Harta yang dipakai untuk sedekah. Harta yang dipakai untuk berpuasa. Harta yang dipakai untuk berhaji, harta yang dipakai untuk thalabul ilmi, harta yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka semuanya akan mendatangkan maghfirah Allah, akan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu senantiasa dibagi dua. Imma dari sisi ditinjau dari sisi pendapatannya, caranya maka ada halal haram. Yang kedua, imma digunakan untuk hanya dunia saja, maka kenikmatannya akan berakhir di dunia, dan di akhirat itu apa? Adab yang pedih. Imma harta ini digunakan untuk jalan taat kepada Allah Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah surga, keriduan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, bagaimana sih caranya agar harta kita tuh menjadi harta yang berkah, menjadi harta yang mendapatkan surga? Mungkin bisa disebutkan contoh-contoh investasi yang bisa meraih surga itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Pada intinya, ketahuilah bahwa harta itu harus membantu takwa. Ya. Harta itu harus membantu takwa, dan harta itu harus mewasilahi orang bertakwa. Jadi wasilah juga ya? Ya, jadi ini dua ya, pahami. Harta itu harus membantu takwa, artinya membantu takwa kita. Dan harus membantu orang bertakwa. Maka di dalam hadis dikatakan, mafatihul khair. Pembuka kebaikan. Gimana pembuka kebaikan? Ya, di antara kita orang yang berharta. Nah, kalau dikatakan harta membantu takwa kita, diberikan contoh oleh Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i bertamu kepada muridnya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu menghidangkan makanan. Dan Imam Syafi'i menghabiskan semua makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Tiba-tiba arwog kata orang Sunda. Kok makannya banyak? Murid-murid Imam heran. Dikira yang namanya ulama besar itu makannya sedikit. Bahasa Sunda mah ancin. Ternyata ini kok banyak. Nah, kata Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, aku meyakini Imam Ahmad itu waro. Dia tidak menghidangkan makanan kecuali yang halal. Yang halal, thayyib.
Maka aku ingin tulang belulangku, fisikku kuat, dan hafalanku kuat dengan makanan yang halal ini. Jadi berarti harta itu kalau diambil dari yang halal, mestinya menguatkan takwa. Ya. Menguatkan takwa apa? Salah satunya kita diperintahkan untuk mengkonsumsi minuman yang bergizi, minuman sehat bergizi, makanan sehat bergizi. Jadi silakan bagi kita untuk membeli, kalau punya beli anggur, beli apel, beli madu, beli apa yang ada yang bermanfaat bagi kita tanpa kita berbangga-bangga. Ya. Silakan. Untuk apa? Untuk menguatkan takwa kita. Takwa kita. Bahkan kita dianjurkan ya memilih yang terbaik dari pakaian kita dalam momen-momen tertentu. Ketika Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, Ada. silakan katanya memilih tajamul, bahkan dianjurkan memilih. dianjurkan pakai pakaian Ya. terbaik misalnya. Mau pakaian terbaik. Bahkan ketika ada tamu, Nah. dalam adab dalam Islam, jangan ketika kita ada tamu pakai celana pendek kemudian kaos gitu ya. Tapi Rasul mengatakan tajamul. Pantas katanya sampai pakai jubah gitu. Iya. Bukan hanya pakai dalam, pakai jubah gitu. Pakai kan. jubah ya. Jadi kemudian apa? Untuk kita enak, silakan naik pesawat, ya. Silakan naik kereta api termahal, Ya. silakan beli mobil termahal kalau kita punya. Ya. Nikmati dunia itu untuk apa? Pergi mengaji, pergi untuk mencari nafkah buat istri, silakan nikmati. Maka semua apa yang kita miliki, harta yang Allah berikan, ya itu adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita punya uang, bisa setiap tahun kita umroh, bisa setiap tahun kita apa? Haji. Haji. Selama tidak mengganggu orang. Dalam arti ya, kalau sekarang ada apa? Ada waiting list gitu ya. Ya. Artinya yang udah berapa kali haji ya, artinya Kasih sabar yang lah, lain gitu ya. kasihan kepada yang lain. Ya. Tapi bisa. Kemudian dengan harta ini bisa kita melakukan banyak kebaikan, sodako dan sebagainya. Sodako. Maka di zaman Nabi SAW juga para sahabat ada yang cemburu kepada orang kaya gitu. Dhahabal ahlul bil ajar katanya. Orang kaya telah pergi dengan harta. Artinya telah mendapatkan pahala dengan Halal harta. dengan hartanya. Nah, tapi ini biasanya adalah harta mendukung kepada pribadi. Itu biasanya pahalanya berhenti. Ya. Dalam arti kalau kita udah meninggal, kalau harta itu hanya untuk pribadi kita, maka Sebatas itu aja ya. sebatas itu. Nah, perlu poin yang kedua, Nah. harta itu harus menjadi wasilah orang yang bertakwa yang lain. Masya Allah. Ya. Nah, gimana caranya? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jika Anda ingin bersodakoh, jangan terbatas Anda hanya memberi kepada fakir dan miskin. Baik, ya baik. Ya. Dalam hadis kan dikatakan, barang siapa yang memberikan keleluasaan di dunia kepada orang yang punya masalah di dunia, maka Allah akan memberikan keleluasaan bagi dia ketika dia mendapatkan kesulitan nanti yaumul qiyamah. Jadi kalau kita bersedekah dengan fakir dan miskin, kita juga akan diberikan kemudahan. Tapi itu pun biasanya terputus. Oh, bisa jadi terputus ya. Artinya tidak lipat gandanya kurang. Ya. Kalau Anda ingin berlipat ganda pahalanya apa? Bantulah orang yang berilmu, bantulah orang soleh untuk melakukan kebaikan. Oh. Ya. Contohnya begini, Anda membangun sekolah, Anda membangun masjid, Anda membelikan kitab, membelikan IT, sekarang membelikan semua perangkat berkaitan dengan televisi. Ya. Televisi. Maka inilah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jadi ketika seseorang punya harta, membangun 10 kelas, Ya. umpamanya, sedekah 10 kelas. Kalau Anda punya uang 1 miliar, Nah. bagi-bagi ke fakir miskin sehari, bagus, bagus. Tapi ada yang lebih Bagaimana pahalanya? Ada pahala nanti yaumul qiyamah. Tapi lipat gandanya kurang. kurang. Tapi ketika Anda punya uang 1 miliar, katakanlah standar hari ini, ya kalau dikatakan 300 juta satu kelas yang ukurannya 8 ke 9, 300 juta atau 200 ya. Kalau mungkin 250 berarti dapat 4 kelas. 4 kelas. Dalam setiap kelasnya ada 25 murid Nah. yang belajar di situ. Berarti berapa? 100 orang ya? 100 orang. Di kelas itu minimalnya ada 4 guru. Nah. Ada 4 guru umpamanya ya. Berarti akan mendapatkan pahala yang mengalir dari 100 orang. Nah. Kalau di situ berkembang sampai 50 tahun di kelas yang kita bangun,
Terus dipakai, Setiap ya? tahunnya ada 100. Nah. Berapa tuh? Wah, udah Wah, banyak. udah. Wah, ribuan Guru ya. yang mengajar di situ, dia mengajarkan akidah, dia mengajarkan fikih, dia mengajarkan tentang perkara-perkara baik. Maka si musinin yang bersodakoh itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi yang tadi, harta yang dimiliki, sawah yang dimiliki, yang tidak diinfakkan, Nah. itu berhenti ketika mati. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Nah, kemudian apa? Muallim, guru. Guru. Contohnya sekarang, ustadz itu tidak mungkin juga berdakwah ke daerah-daerah tanpa transport Kendaraan ya. atau tanpa kendaraan hari ini. Ada seseorang, ustadz, udahlah, ustadz pergi kemana saja, ini transportnya, ini mobilnya. Maka uang dan transportnya itu akan menjadi lipat ganda bagi dia ketika nanti yaumul qiyamah. Dapat kecipratan Iya. dari amal ustadznya itu. Dan dari semua mustami yang mendengarkannya akan mengalir kepada dia. Dan contoh yang lain yang perlu dipikirkan oleh kaum muslimin hari ini, bahwa kita berwakaf, berinfak jangan dengan yang mati. Ya mungkin kalau masjid artinya mati. Nah. Kemudian apa? Sekolah mati. Sekolah mati. Ada juga hari ini perlu kita pikirkan adalah sodakoh dengan pengembangan. Seperti kita mengasih modal. Kita belikan ruko, kemudian kasih modal, kemudian nanti berkembang. Kemudian itu apa? Dipakai lagi untuk dakwah, dipakai lagi untuk ini. Maka itu adalah termasuk sedekah jariyah. Dan itu semua akan menjadi pembendaharaan kita nanti yaumul qiyamah. Adapun yang kita konsumsi di dunia tadi apa? Akhirnya cuma apa? Ya. Pegang hidung. Nggak ada orang yang setelah dia mengkonsumsi makanan lezat, apa yang keluar dari perutnya, dia nikmati lagi. Enggak, semuanya itu akan hilang. Dan itulah gambaran apa? Dunia. Dunia. Masya Allah. Nah mungkin terakhir Ustaz, nasihat dari pembahasan kita tadi. Ya, nasihatnya ada 3 sisi. Yang pertama, janganlah kita memandang harta itu karena kita punya uang. Jangan juga kita memandang bahwa rizki itu semata-mata kita punya jabatan. Jangan semata-mata kita memandang rizki itu semata-mata kita punya kekayaan. Seolah-olah kalau kita akan bersyukur kepada Allah kalau punya ini. Rizki terkadang istri yang solehah. Rizki terkadang suami yang soleh. Rizki terkadang kita punya anak. Banyak orang yang punya harta sedih karena tidak punya anak. Berarti kita punya anak. Terkadang rizki adalah bukan berarti banyak harta, tetapi punya teman, punya tetangga yang baik. Kadang kita tidak makan, tiba-tiba makan. Tidak bisa naik mobil, kita dapat naik mobil. Pinjaman ya. Dan ingat, rizki yang paling agung dan harta yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat takwa yang ini adalah akan abadi. Akan abadi. Kemudian yang kedua dari semua apa yang tadi digambarkan, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa hakikat rizki adalah 3 komponen kalau ada dalam sesaat itu. Yaitu apa? Keamanan, sehat, dan apa yang kita makan hari itu. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afin fi jasi indahu qutu yaumi faqad hizat alaihi dunya. Barang siapa yang paginya aman, aman dengan tetangganya, aman, tidak ada penjahat, kemudian fisiknya sehat dan memiliki sesuatu yang cukup di hari itu, maka telah dikumpulkan baginya dunia. Jadi wahai orang-orang yang memiliki mobil yang banyak, teman-teman yang memiliki uang di berangkas, uang di bank, dan memiliki harta sawah yang melimpah luas, ingatlah hakikat rizki yang sesungguhnya adalah yang telah sampai ke perut, yang telah kita nikmati. Adapun yang ada di berangkas, adapun yang itu melimpah luas di depan kita, maka itu terkadang besok akan diambil Allah. Maka janganlah Anda berbangga-bangga, janganlah Anda sombong, sebab Allah Maha berkuasa jika besok itu tiada di tengah kita. Ya, itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, ingatlah bahwa harta imma akan berakhir. Ada bagi kita, imma akan berakhir dengan maghfirah dan karunia dari Allah berupa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menggunakan harta dalam taat kepada Allah, siapa yang menjadikan harta mewasilahi orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berakhir dengan maghfirah dan keridhaan Allah. Dan siapa yang menjadikan harta
sebagai sebab maksiat kepada Allah, meninggalkan taat kepada Allah, dan disibukkan dengan dunia dan menjadikan dunia untuk dunia, maka Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu. Jadi kata Allah Ta'ala, dunia ini adalah perhiasan saja, dunia adalah sendagoro saja, yang akan kekal adalah amal kita. Maka akhir kata, ya, perhatikanlah hari-hari yang Anda telah lewati. Ya, berapa jam Anda membaca Al-Quran? Iya. Berapa kali Anda berzikir dalam setiap hari? Berapa jumlah sholat sunnah yang Anda lakukan? Kemudian ingatlah, jika ini yang kita lakukan, maka surga akan menanti kita. Tetapi barang siapa yang lalai dengan taat kepada Allah, berapa kali kita melakukan maksiat dalam setiap harinya? Berapa harta yang kita poya-poya di dunia ini dalam maksiat kepada Allah? Maka berarti adabun syadid, yaitu adab yang pedih, yang akan menanti kita. Demikian barangkali berkaitan dengan apa itu harta. Masya Allah, taib, syukran jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah tadi Ustaz jelaskan dan berikan kepada kita. Nah, itu tadi sahabat Kema Islam, penjelasan dan ilmu dari Ustaz. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menginvestasikan harta kita kepada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.